Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Patricia Jananda, NIM 2261201190 dari kelas BM5 akan mempresentasikan laporan keuangan PT Kimia Farma. Sejarah singkat, Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalian Handel Radchem & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik PT Kimia Farma Persero Tbk. Dalam penulisan berikutnya disebut perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicatat pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang, kedua bursa telah marger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia. Sektor dan subsektor. Sektor PT Kimia Farma Tbk atau KAEF adalah sektor kesehatan atau healthcare. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi, pengolahan, pemasaran, dan distribusi bahan kimia, farmasi, biologi, dan lainnya di Indonesia. Subsektor terdapat pada healthcare equipment dan provider atau peralatan dan penyedia layanan kesehatan. Kapitalisasi pasar. Jadi untuk kapitalisasi perusahaan PT Kimia Farma Tbk itu harga saham terletak pada 720 per rupiahnya. Sedangkan untuk market cap atau kapitalisasi pasar terletak pada angka 3,98 triliun atau tera. Analisa rasio. Terdapat 5 rasio yang harus dianalisa, yaitu rasio lancar atau current ratio, asset turnover ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan ROA. Current ratio atau rasio lancar. Current ratio memiliki rumus yaitu aktiva lancar per liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel jumlah aset lancarnya yaitu 6,303,473,591 per liabilitas jangka pendeknya yaitu 5,980,180,556. Jadi didapatkan hasil pada tahun 2021 yaitu 1,05 dan pada tahun 2020 0,90, pada tahun 2022 1,06. Artinya rasio lancar KF pada tahun 2021 lebih banyak memiliki aset lancar daripada liabilitas jangka pendek dengan besar aset lancar 1,05 rupiah. Asset turnover ratio. Rumusnya yaitu sales per total aset. Salesnya dapat kita lihat di penjualan neto yaitu 12,857,626,539 dan total asetnya dapat kita lihat pada jumlah aset yaitu 17,760,195,040 lalu mendapatkan hasil 0,72. Pada tahun 2020 hasilnya yaitu 0,57 dan pada tahun 2022 hasilnya yaitu 0,47. Artinya pada tahun 2021 untuk setiap rupiah aset yang dimasukkan bisa mencakup 0,72 rupiah per sales atau penjualan. Debt to asset ratio atau DAR. Debt to asset ratio memiliki rumus yaitu total liabilitas per total aktiva. Pada tahun 2021 dapat kita lihat total aktivanya yaitu jumlah aset 17,760
195.040 dan total liabilitasnya yaitu 10.528.322.405. Pada 2021 didapatkan hasil yaitu 59,3%, pada 2020 didapatkan hasil 59,5%, dan 2022 hasilnya yaitu 54,1%. Artinya 59,3% dari pendanaan KF datang dari liabilitas. Debt to equity ratio. Debt to equity ratio memiliki rumus yaitu total liabilitas per total ekuitas. Total liabilitasnya dapat kita lihat itu di tahun 2021 10.528.322.405. Lalu total ekuitasnya 7.231.872.635. Lalu didapatkan hasil pada tahun 2021 yaitu 1,47, dan pada tahun 2020 1,50, pada tahun 2022 1,18. Artinya KF mempunyai 1,47 rupiah hutang untuk setiap rupiah ekuitas pada tahun 2021. Return on Asset atau ROA. Rumusnya yaitu laba bersih per total aktiva. Dapat kita lihat laba bersihnya yaitu laba tahun berjalan 289.888.789, dan jumlah asetnya itu bisa disebut juga total aktiva. Jumlah asetnya 17.760.195.040 dan didapatkan hasil 1,63%. Pada tahun 2020 0,12%, pada tahun 2022 0,54%. Artinya pada tahun 2021 KF mempunyai 1,63% rupiah pengembalian aset atau laba bersih yang lebih besar dari tahun 2020 dan 2022. Analisa rasio KF. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio, rumusnya aktiva lancar per liabilitas jangka pendek, dapat mendapatkan hasil 0,90 pada tahun 2020, 1,05 pada tahun 2021, 1,06 pada tahun 2022. Yang kedua, aset turnover ratio, sales per total aset. Pada tahun 2020 mendapatkan hasil 0,57, pada tahun 2021 mendapatkan hasil 0,72, pada tahun 2022 mendapatkan hasil 0,47. Lalu yang ketiga, debt to asset ratio. Rumusnya total liabilitas per total aktiva. Pada tahun 2020 mendapatkan hasil 59,5%, pada 2021 59,3%, pada 2022 mendapatkan hasil 54,1%. Lalu yang keempat yaitu debt to equity ratio. Rumusnya total liabilitas per total ekuitas. Itu pada tahun 2020 mendapatkan hasil 1,50, 2021 1,47, pada 2022 1,18. Dan yang terakhir yaitu return on asset atau ROA, memiliki rumus laba bersih per total aktiva. Pada tahun 2020 mendapatkan hasil 0,12%, 2021 mendapatkan hasil 1,63%, pada tahun 2022 mendapatkan hasil 0,54%. Perbandingan debt to equity sektor dan subsektor dengan perusahaan terkait. Debt to equity sektor dan subsektor terletak pada angka 0,43, dan debt to equity perusahaan Kimia Farma pada tahun 2020 terletak pada 1,50, 2021 1,47, 2022 1,18. Dapat disimpulkan dalam 3 tahun terakhir PT Kimia Farma Tbk atau KF mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2022, dan pada tahun 2021 KF memiliki pertumbuhan sebesar 1,51% dari tahun 2020. Yang kedua, penurunan mengidentifikasikan penurunan kinerja atau hasil perusahaan
dalam beberapa aspek tertentu. Yang ketiga, peningkatan sebaliknya merujuk pada perbaikan atau pertumbuhan dalam kinerja atau hasil perusahaan. Ini bisa berarti pertumbuhan pendapatan, peningkatan laba bersih, ekspansi pasar, dan atau peningkatan dalam inovasi produk dan layanan. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh strategi yang efektif, pengenalan produk baru yang sukses, peningkatan efisiensi operasional, atau perubahan positif dalam faktor-faktor eksternal. Yang keempat, dari laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk atau KF yang telah saya analisa dan saya bandingkan antara debt to equity ratio perusahaan dengan debt to equity ratio di sektor dan subsektor PT Kimia Farma Tbk. Di 2021, DER KF berada di atas 100%, sedangkan sektor industri 0,43, yang dimana KF memiliki DER yang tinggi dibandingkan dengan DER industri. Begitu juga sampai 2021 dan 2022. Sedangkan untuk subsektor DER-nya berada 0,38 dan DER KF berada di angka di atas 100% sampai 2020 dan 2022. Sekian dari hasil analisa laporan keuangan saya mengenai PT Kimia Farma Tbk. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.